Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa mawala. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya hari ini, detik ini, kita masih diizinkan bernafas, kita masih diizinkan melangkahkan kaki, mainkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan ibadah salat Jumat bagaimana setiap Jumatnya, dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang semoga dengan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut nantinya kita mendapatkan syafaatul husna, pertolongan yang besar yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib pada Jumat kali yang berbahagia ini mengambil sebuah tema yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, huruf ya itu dalam kitab Kawaakibud Durriyah dikatakan adalah ya munada, ya nida, panggilan untuk seluruh makhluk. Siapapun itu makhluk yang Allah ciptakan, yang di timur maupun yang di barat, yang di selatan maupun yang di utara, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, kata Allah. Mungkin imannya sedang tipis, mungkin imannya separuh-separuh, atau mungkin imannya yang masih pun menaik. Memang ada perbedaan keimanan di antara manusia itu sendiri. Kalau kita kaji-kaji imannya malaikat dari gunung tinggi seterusnya sampai yaumil qiyamah, itu tinggi terus. Kalau imannya para nabiullah dari yang mungkin mereka dulu lahir semakin naik hingga akhirnya wafat, puncaknya adalah keimanan yang tertinggi. Sementara imannya iblis yang nama aslinya adalah malaikat Azazil. Kenapa dikatakan malaikat? Karena dulu memang
memang mereka malaikat menjadikan malaikat azab itu sebagai guru. 70.000 tahun beribadah di muka bumi, kemudian diangkat oleh Allah hingga langit pertama sampai langit yang ketujuh. Masing-masing setiap langit 70.000 tahun diangkat ke dalam surga menjadi guru daripada sebagian malaikat. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, wa inna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah berkata lil malaika, bagi para malaikat, isjudu fasajadu, sujudlah tanda penghormatan kepada Nabi Adam. Mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya mereka azab ini, imannya iblis ini yang dunia tinggi, kemudian menurun sampai seterusnya sampai hari kiamat. Tapi imannya manusia biasa seperti kita, kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun lagi. Tapi ini ayat yang terletak dalam surah Al-Hasr ayat 17 merupakan bentuk panggilan, bentuk seruan untuk seluruh makhluk, untuk seluruh yang masih hidup, yang masih memiliki keimanan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, walaupun itu sedikit, dipanggil oleh Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal lanzur, berasal dari kata nazoro yang guru, yang artinya melihat, memantau, memperhatikan, memandang, menganalisa. Wal tanzur, dan kamu perhatikan, dan kamu lihat, dan kamu pandang, dan kamu analisa. Ma qaddamat, kata Allah. Apa-apa qaddam, berasal dari kata qadim, terdahulu, apa-apa yang telah berlalu, apa-apa yang telah terlewati, apa-apa yang ada di masa lalu. Untuk apa? Lihat, kata Allah, untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat berbicara tentang pentingnya waktu, pentingnya untuk melakukan perencanaan, pentingnya untuk menganalisa kejadian yang terjadi di masa lalu. Semua adalah hal yang harusnya membuat kita bersyukur. Apapun yang terjadi di masa lalu, yang pernah membuat kita senang, tertawa, bahagia, itu harus disyukuri. Setidaknya orang-orang itu pernah membuat kita tersenyum. Dan apapun yang terjadi di masa lalu dalam hal yang sangat buruk, hal yang menyakitkan, bahkan ketika kita dikhianati, kita dizalimi, itu juga mesti harus disyukuri. Mengapa? Setidaknya pernah memberikan kita pengalaman. Sementara ilmu yang paling berharga di dunia ini adalah salah satunya pengalaman. Karena memang kita hari ini berada dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu ialah sebuah kenang-kenangan, masa sekarang ialah sebuah kenyataan, dan masa yang akan datang ialah sebuah harapan, cita-cita, dan tujuan. Artinya, dari masa lalu kita dapat mengambil sebuah pelajaran, sebuah pengalaman untuk kita implementasikan, untuk kita terapkan, untuk kita aplikasikan, untuk kita pakai di kehidupan di masa sekarang. Dan dari masa sekarang kita bisa membuat perencanaan untuk di masa yang akan datang. Tahun lalu kita berada pada tahun Hijriah 1444 Hijriah. Yang kemudian baru-baru ini kita memasuki tahun baru Islam, tahun Hijriah 1 Muharram, yaitu sekarang tahun 1445 Hijriah.
Artinya dari masa lalu kita bisa mengambil pelajaran yang kita rencanakan untuk masa yang akan datang. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu tersebut. Saking pentingnya ada berapa ayat Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wassubuhi ila nafas, demi waktu subuh. Wal-lail, demi waktu malam. Bahkan ada satu surah khusus yang membahas tentang waktu. Surah Al-Asr. Wal-Asr, dan demi waktu. Wawnya itu dalam kitab Kawaidul Durriyah adalah harful qasam, huruf sumpah. Kenapa Allah memakai huruf sumpah? Kenapa Allah memakai kalimat qasam yang menunjukkan sumpah? Allah sendiri bersumpah, wal asr, demi waktu, demi masa. Orang Inggris mengatakan the time is the money. Waktu itu adalah uang. Orang Arab mengatakan al-waktu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau tak mampu kita menggunakan waktu secara maksimal, kita akan merugi, kata orang Inggris. Kalau kita tak mampu menggunakan waktu secara maksimal, waktu itu akan mensayat-sayat kita, memotong-motong kita. Itu kata orang Arab. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Quran wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Inna adalah harful taukid, huruf penguat. Ada kesungguhan Allah, ada keseriusan Allah, ada kekuatan Allah ketika memakai harful taukid. Inna, sungguh kata Allah, berarti serius itu. Insan, seluruh manusia itu lafi khusr, manusia itu rugi. Tapi ada pengecualian, illal ladzina amanu. Ada kalimat pengecualian. Kecuali yang pertama, aman, orang-orang yang beriman, yang masih memiliki keimanan. Apakah hanya itu saja? Tidak. Wa amilus shalihat, orang yang dengan keimanannya itu kemudian mengerjakan amal-amal saleh, pekerjaan-pekerjaan yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan, mengajak orang berbuat baik. Wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kenapa mesti harus mengingatkan saling sabar? Kita tak tahu kapan bencana itu akan datang kepada kita. Ketika itu kita memberi nasihat kepada orang, sabar kawan, sabar. Orang tersebut terkena musibah, kita katakan sama dia, sabar, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Orang sabar itu baik, orang sabar itu pahalanya luar biasa. Kita pandai mengucapkan sabar untuk orang yang terkena musibah. Tapi ketika musibah itu terkena sendiri kepada kita, terkadang ayat hadis yang kita hafal bisa hilang. Disitulah kita membutuhkan teman, membutuhkan saudara, membutuhkan orang yang ada di samping kita untuk kemudian gantian mengingatkan kita kepada kesabaran. Jamaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bencana itu tidak bisa dihindari, ketika bencana itu datang bentuknya pasti, yang tak bisa kita lari, tak bisa kita tolak, tak bisa kita tunda, tak bisa kita percepat. Bencana yang paling mengerikan mungkin itu bagian kehilangan sanak saudara, kehilangan orang tua, kehilangan sanak famili, atau mungkin sahabat yang dekat dengan kita. Meskipun bencana tak dapat dihindari, tapi dengan adanya persiapan, dengan adanya perencanaan, setidaknya bisa meminimalisir efek daripada bencana itu. Ketika kita bersepeda motor, kita memakai helm, melakukan persiapan, pakai sepatu, pakai sekeliling berkendara, terjadi kecelakaan, dengan persiapan yang kita lakukan bisa meminimalisir efek daripada kecelakaan.
sehingga yang aturan mungkin kepala terluka dan kepala terselamatkan. Begitupun kehidupan, setidaknya kita ada persiapan. Apa persiapan yang paling penting? Yaitu tak lain dan bukan adalah ilmu agama. Karena agama berasal dari bahasa Sanskerta, hanya tidak agama kacau. Setiap orang yang memiliki agama berarti hidupnya punya aturannya, punya acuan. Agama-agama yang lain tidak membolehkan membunuh, tidak membolehkan mencuri, tetapi agama-agama yang lain belum tentu memperoleh keselamatan. Makanya kita, kata Allah dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Hanya satu agama yang diterima di sisi Allah, yaitu adalah agama Islam. Dan Islam yang kita miliki hari ini diartikan sebagai agama yang selamat. Setiap berjumpa dengan sesama teman saudara yang beragama Islam, kita saling mengucapkan Assalamualaikum, yang artinya semoga kamu selalu selamat. Selamatnya itu di dunia wal akhirah, di dunia sampai nanti di akhirat. Jamaah sidang benar, sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja dapat khatib sampaikan pada Jumat kali yang berikutnya ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pribadi. Khatib mendoakan untuk semua, khususnya pribadi, semoga tahun lalu kita bisa memperbaiki untuk tahun sekarang, dan semoga tahun yang mendatang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Semoga kita semua selalu istiqomah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah li wa lakum Quran al-Azimul Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik hadha al-yawm sayyidil ayyam yawmul jum'ah mubarakan kathiran bi rahmatika ya Allah. Allahumma ansur juyushal muslimina ya Allah fi Palestin. Allahumma ansur juyushal muslimina fi Syria, khassan fi biladina hadha Indonesia, khassan fi qaryatina hadha kama nusita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa radiyallahu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله